Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 Rakaibul Iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khuzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Ilmu Allah wajib bersifat ilmu, wajib ada akal. Arti ilmu tahu. Ilmu artinya tahu atau mengetahui. Maka mustahil jahil. Jadi Allah mengetahui akan segala sesuatu. Baik segala sesuatu itu yang zahirnya ataupun yang batinnya. Baik segala sesuatu itu yang secara umumnya atau detail-detailnya. Seluruhnya itu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang terdinding dari pengetahuan Allah. Baik sesuatu itu sebelum ada, sebelum sesuatu itu ada, Allah sudah tahu dengan sesuatu itu. Sebelum sesuatu itu bergerak dan berdiam, Allah sudah tahu apa yang akan digerakkan dan apa yang akan didiamkan. Sebelum sesuatu itu mengerjakan apapun, maka apapun yang belum dikerjakan itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi Allah mengetahui dengan pengetahuan yang azali. Arti pengetahuan yang azali, tahu tidak didahului oleh tidak tahu. Nah, kalaunya kita makhluk, tahunya kita tuh karena ikhtiar. Asalnya ada tahu, cuma karena belajar lalu tahu. Asalnya ada paham, karena melihat dan mendengar lalu paham, lalu mengetahui. Sedangkan Allah tahunya tadi azali. Mengetahuinya Allah itu sifatnya azali, bukan karena ikhtiar, bukan karena melihat, mendengar, bukan karena setelah terjadi baru tahu kada. Jadi pengetahuan Allah azali. Allah tahu sebelum makhluk ada. Dan Allah pun tetap mengetahui setelah makhluk ada. Dan Allah pun tetap akan mengetahui walaupun makhluk belum bergagawi lagi. Pengetahuan Allah
terhadap sesuatu yang sudah terjadi sama dengan pengetahuan Allah yang sebelum terjadi. Jadi Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Yang sempurna. Dan pengetahuan Allah tidak didahului oleh kada tahu. Nah, itu. Kalau kita beranggapan, misalnya kayak ini nih, si A, Cilonor misalnya, anak bemasak, Balumbang lagi bemasak. Nah, Allah tuh sudah tahu apa yang hendak dimasak Cilonor tuh sudah tahu. Padahal belum bemasak lagi. Dahulu Allah tahunya pada Cinonornya. Nah, kada boleh kita beranggapan karena Cinonor belum bemasak dan belum ketahuan lagi apa yang sidin masak, Allah belum tahu. Nah, itu kada boleh. Jadi Allah mengetahui walaupun makhluk ini belum bagawi, yang akan digawi oleh makhluknya sudah diketahui oleh Allah dengan ilmunya yang azali tadi. Maka yang akan dikerjakan makhluk yang akan, berarti belum digawi lagi nih, yang akan dikerjakan si makhluk nih sama dengan pengetahuan Allah yang azali tersebut. Sabigi dabu pun kada balain sama. Ini yang disebut pengetahuan Allah yang sempurna. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, tiap-tiap sesuatu artinya seluruhnya yang amat mengetahui. Nah, yang amat mengetahui. Pokoknya bila sudah amat nih bapanggir, kada kau dikisah lagi. Jar amat mengetahui sudah. Itu dalil secara naqli yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, kalau dalil akli bang, dalil akal. Kalau dalil akal, kita pun disuruh mengidrak, memperdapati, supaya akal kita tadi berkesesuaian dengan dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, coba kita renungkan, kita pahami bagimitan, bahwa kita sudah yakin yang menjadikan segala sesuatu Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Kada terjadi apapun itu melainkan dikehendaki oleh Allah dan dijadikan oleh Allah. Pemahamannya sesuatu itu dijadikan dan dikehendaki oleh Allah, berarti Allah tahu. Mustahil kalau Allah yang mengerjakan, yang menjadikan dan menghendaki terjadi sesuatu, Allah kada tahu dengan sesuatu itu, sedangkan yang menjadikan sidin. Satu alasan yang pertama nih. Yang kedua, sesuatu itu setelah dijadikan masih tetap Allah tupang, masih tetap Allah tolongi. Satu detik pun tidak pernah terlepas dari pertolongan Allah. Seandainya ada satu makhluk terlepas dari pertolongan Allah walau satu detik, niscaya makhluk itu binasa. Nah, kalaunya Allah terus-menerus menolongi sesuatu itu agar selalu tetap ada, agar selalu tetap jadi orang wahid eksis, Allah yang menolongi, berarti Allah tahu. Mustahil Allah ada tahu, Allah yang menggerakkan, yang mendiamkan, Allah yang selalu menolongi. Nah, maka secara akal kita mustahil Allah kada tahu. Pian maulah kurungan ayam, yang maulah kurungan ayam pian, nukar papannya atau paringnya atau bambunya pian, nukar pakunya pian, menggawinya pian, manuholnya pian juga seluruhnya, sampai menajak tihang-tihangnya, mengukur segala macamnya pian, jadi kurungan ayam. Ada orang betakun, berapa harga papannya sebilah, kawapian menjawab. Ada orang betakun, berapa ukuran panjangnya kurungan ayam piannya, kawajuapian menjawab. Lebarnya berapa, kawapian menjawab. Ukurannya kayak apa, bentuknya kayak apa, detail-detailnya pian kau menjelaskan. Kenapa pian panggil maulah? Karena pian yang maulah kurungan ayam, maka pian kawa menjelaskan. Kenapa pian kawa menjelaskan? Pian tahu sebab pian yang maulah. Mustahil pian maulah tuh harta waktu dalam keadaan maigau.
Bah tuntung anyar aku mau igaul deh ya pada mau. Nah, kayak itu juga seluruh alam semesta diketahui oleh Allah secara detail, secara terperinci, karena Allah yang menjadikan segala sesuatu tersebut. Dan setelah Allah jadikan, Allah tupang, Allah tolongi pulang, Allah sandang, sehingga segala sesuatu itu kawa masih tetap ada, masih kawa bergerak dan berdiam sesuai dengan jatah waktu yang dikehendaki oleh Allah. Maka masuk akal lawan kita sudah cocok kayak Allah yang kita tahu. Sidin bang yang maulah, sidin bang yang memelihara, sidin bang. Nah, jadi kada terbantahkan lagi bahwa Allah memang bersifat ilmu. Kada terbantahkan lagi. Nah, kalau kita pakai keyakinan bisa aja Allah kada tahu juga aja. Di pintangan sini atau di pintangan sana, yakin kayak itu murtad kita. Karena ini etikat. Kada kawa, kada bisa, kada diyakini. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid sambungannya. Maka patut itu hendaknya bagi yang sudah beriman mu'taqid dan meyakini bahwa Allah bersifat ilmu, inya wajib menjalankan adab-adabnya. Nah, ini ada timbul kewajiban hati setelah kita beretikat. Etikat kita, Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk diri kita, termasuk zahir dan batin kita. Allah tahu. Nah, maka setelah kita berisi keyakinan Allah itu mengetahui, timbul kewajiban yang berikutnya. Yang pertama, ini kewajiban yang pertama, yang kada boleh kada ada di hati kita, di diri kita, yaitu bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya. Hati hal di situ hati, mengetahui keadaan hatinya dan perbuatannya adanya. Nah, jadi sifat yang permulaan yang wajib di hati ada, wajib hukumnya ada ini. Setelah kita yakin Allah itu bersifat ilmu, maka wajib kita ada perasaan takutan berbuat salah karena Allah tahu. Dan kesalahan itu andaknya secara garis besar ada dua macam. Ada yang di hati kesalahan, ada yang di anggota tubuh. Kesalahan di hati pertama, kesalahan yang kedua di anggota tubuh, tangan, batis, mata, telinga. Cuma di sini dipadahkan yang permulaan hati, hal hati. Kenapa permulaan ditulis hati? Karena yang permulaan Allah di hati itu hatinya. Apabila hatinya buruk dalam pengetahuan Allah, maka sudah kawa disama dengankan bahwa perbuatannya itu pun bernilai buruk, walaupun gawiannya tadi baik, sembahyang 2 rakaat subuh, tapi dalam keadaan hati yang buruk, maka Allah cukup memandang hati. Perbuatannya itu kada Allah pandang lagi, kada dinilai lagi, kada ditulis sebagai pahala lagi, cukup dipandang Allah hatinya buruk. Nah, maka para ulama itu mengutamakan keselamatan hati dulu. Setelah itu hanya ibadah-ibadah yang zahir. Maka hati ini yang paling permulaan dibujurakan adalah etikat dulu. Setelah etikat bujur, di antara etikat yang bujur adalah percaya dan yakin Allah itu tahu. Nah, satu. Nah, setelah itu ada adabnya. Apa adabnya? Takutan dengan Allah, karena sidin tahu. Apa yang kita takutani terhadap Allah? Takutan kalau kopina hatiku ini selama ini salah, ada bujur. Jangan-jangan hatiku ini selama ini buruk, cuma aku kada sadar. Aku hanya tak cium bau harumnya tali hati.
pandangan tali hati, kebaikan-kebaikannya nampak dari luarnya aja, sakalinya bapira. Nah, sakalinya bapira, para saku manggan ini bagus dilihat, muntoknya kita mangganya ranum bener dicium harum. Ada tahu kita merasa kita iya sudah sekali di akhirat imbah dikupas malaikat bapira. Nah, maka paling bagus kita sebelum kita wafat kita sudah diperlihatkan oleh Allah akan piraknya si mangga tadi. Nah, jadi ciri orang cagar dapat keuntungan di akhirat, inya dibukakan aib-aib dirinya sendiri sebelum wafat. Dibukakan oleh Allah kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan yang ada di hatinya sebelum wafat. Karena kadang manusia itu tertipu oleh perbuatan baiknya sendiri. Mulai bangun guring sampai guring, yang dilihatnya adalah kebaikan karena memang yang digawinya kebaikan terus. Tapi karena inya kada bujur-bujur belajar tentang ilmu masalah hati, inya kada menyangka bahwa selama ini keadaan hatinya buruk dalam pandangan Allah. Ciri bahwa kita berpenyakit, nah paling mudah lah, yang paling mudah, dan ini kebanyakannya kita terjadi di diri kita. Ciri bahwa kita tuh berpenyakit, kada kawa pinata salah-salah sedikit tersinggung. Nah tuh banyak tuh penyakit di hati. Panyinggungan ya kita. Kada kawa pindah salah sedikit tersinggung. Bila orang panyinggungan, biasanya di hati itu banyak penyakit. Ciri yang kedua, pamusangan. Nah, rancak ada kita pusang, rancak benar tuh. Pina-pina kada ujung orang ini kada mood kah? Nah, kada mood tuh bahasa orang ini nah, bahasa kita hulu sungainya pusang. Ada mood itu tuh alih bahasa nah, bahasa yang zaman Majapahitnya ya pusang. Punya bila selama kita masih bisa pusang, menandakan hati kita masih ada penyakit. Selama kita masih bisa tersinggung, menandakan hati kita masih ada penyakit. Nah yang ketiga, selama hati kita masih bisa bersifat pamalar, menandakan bahwa kita pun masih berisi penyakit di dalam hati. Nah, amun dirinci banyak lagi, cuma tiganya itu nah. Kadang kita masih bersifat pamalar. Kadang kita pusing dalam hidup ini. Kadang kita panyinggungan. Nah, yang keempat, kadang kita bisa taumut, sedih. Itu pun tanda bahwa hati kita masih ada penyakit. Mengeluar ciri. Dan kita seorang tahu berarti ada tuh penyakit, banyak penyakitnya itu. Nah maka penyakit ini kada kawa hilang jur guru bahari kecuali kita paham dulu asal usul penyakit, sumbernya sama sekali. Amun yang masalah dihilir, walaupun dibaiki diperbagus, kalau yang di hulunya masih rusak, nah, dihilir baik sementara. Karena di hulu belum diperbaiki, ujung-ujungnya kita pulang rusak pulang yang dihilir nih. Jadi sumber segala macam penyakit itu adalah karena kita jahil dengan Allah. Kada ma'rifat dengan Allah. Inilah sumber segala macam penyakit. Yang kita kenal itu hanya diri kita. Hanya makhluk. Bila kita melihat, yang kita lihat hanya makhluk. Bila kita dengar, rasa, yang didengar dan dirasa hanya makhluk. Kada sampai pemikiran kita kepada Allah, kada sampai kesadaran kita kepada Allah. Nah, ujar orang tasawuf mahjub, terdinding hatinya dari melihat kenyataan yang nampak benar. Karena orang tadi terdinding dari melihat kebesaran Allah, melihat kebaikan Allah, maka hatinya kada pernah tenang, selalu bergejolak. Ada kalanya pusang, ada kalanya sedih, ada kalanya tersinggung, ada kalanya macam-macam. Inilah yang disebut kada tatmainnul qulub ya kita. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, hati tadi bebas dari sifat pusang, dari sifat penyinggungan, dari sifat sedih.
dan dari sifat yang kada bagus lainnya. Ala bizikrillah, hanya ingat dengan Allah. Nah, menuju ingat itu nah yang kita belajar sifat 20 nih. Tujuannya menuju ingat. Nah, hati yang dipandang Allah, kalau kita sembahyang tapi hati kita berpaling dari Allah, maka hati kita tuh pemahamannya rusak. Maka sembahyang kita tadi sudah kehilangan makna dari sembahyang itu sendiri. Walaupun kita sembahyang, kehilangan makna. Kehilangan ujar wayah ini, kehilangan substansi. Sembahyangnya ada tapi orangnya kadada. Kada beruh ujar kita. Kada deruhnya sembahyang tadi. Nah, karena ibarat rumahnya ada tapi tak bertuan, lalu datang bubuhan ular di situ. Kala di situ. Datang penyakit-penyakit di rumah tuh hibak penyakit saja, maka hati kita kayak rumah. Bila rumah kada bertuan, datang penyakit. Apa? Siapa tuan rumah hati kita? Nah, ujar ulama tasawuf, ikhlas. Selama kita belum berisi ikhlas, nah selama itulah hati kita tidak bertuan. Allah tahu, kita ini kada ikhlas, Allah tahu. Rumah tidak bertuan, maka kuntilanak bin adab ya. Di rumah tuh sampai lebih 40 hari kada disembahyangi, tak kumpulan bubuhan gandorowo, kuntilanak sebelum macam-macamnya. Tak kumpulan. Kenapa? Kada ada rumah, kada ada ampunnya, kada ada tuannya, kada ada yang mendiamnya, kada ada yang sembahyang di situ segala macam. Nah, maka ada kita rasa takutan lawan Allah. Jangan-jangan selama ini hatiku dipandang oleh Allah buruk. Nah, takut itu sebahagian dari ciri bahwa kita masih beriman lawan Allah. Sebab kenapa? Ada orang yang tahu dan paham Allah mengetahui dirinya. Inya yakin Allah tuh tahu lawan inya. Tapi inya kada ada perasaan takutan lawan Allah. Rasa biasa-biasa aja. Acuh-acuh aja kada sembahyang, kada apa-apa. Ditakuni nyawa agama apa? Islam. Nah, apakah kada sembahyang? Asarah aku aja nya. Awak-awakku juga, batis-batisku, untung-untung kok, hidung-hidung kok. Aku berusaha, aku seorang, aku makan duitku. Nah, lalu nyawa yakin lah yang nyawa sembahyang, kada sembahyang ini Tuhan tahu ya aku. Aku ini guru tauhid lagi nya. Nah, ini narangnya ada bujur-bujur beriman, hanya sebatas tahu. Ada perbedaan antara inya dengan orang kafir. Orang kafir gin tahu bahwa Tuhannya si orang Islam itu mengetahui keadaan hamba-hambanya. Orang kafir gin tahu. Nah, apa bedanya kita dengan orang kafir, orang yang non muslim nih? Kalau kita kada ada bisi perasaan takut dengan Allah yang kita sembah selama ini, apa bedanya? Nah, maka itu adab yang paling utama, adab yang paling pamulaan ada di hati kita periksa. Setelah kita yakin Allah tuh tahu lawan kita, nah apa adabnya? Yaitu ada di hati kita perasaan takutan lawan Allah. Takutan kalau kupina tak salah gawi, kalau takutan kalau kupina keadaan hatiku buruk. Takutan kalau kupina banyak yang kita takutkan dengan Allah Ta'ala ini. Nah, lalu menimbulkan kaina sifat yang baik, yaitu hendak memperbaiki diri, hendak memperbaiki hati. Gara-gara ada rasa takut. Amun kada ada rasa takutan, ada berpikir hendak memperbaiki diri. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kakak itu pun bertamu pulang hari haji sembahyangan, hari haji. Setahun sekali pang dia turun ke masjid. Takana cangkal seminggu sekali hari Jumat. Takana cangkal. Takana banyak berduit. Pina takana rezeki seret, kalau sedikit kami sedikit aja. Nah, jadi iman kita tuh iman duit naranya. Bilanya duit banyak, pina mengancang. Bila duit sedikit, pina melamah juga. Iman duit. Nah, maka dipadahkan di sini rasa takut itu penting karena itu termasuk ciri orang yang bujur-bujur beriman lawan Tuhan. Ciri orang tuh bujur-bujur beriman lawan Tuhan, ada rasa takutan lawan Allah.
Kalau kupina aku menggawi yang salah, kalau kupina hatiku tak salah, kalau kupina ibadahku tak salah. Nah, lalu berpikir kita memperbaiki diri. Napa yo kesalahanku lagi? Napa yo kesalahanku lagi? Jangan hidup rasa pembujurnya. Nah, itu satu dulu kiri. Karena Allah tahu panglawan kita. Berdiam di atas bumi, bumi milik Allah. Berdiam di bawah langit, langit milik Allah. Yang digunakan seluruhnya fasilitas yang dijadikan oleh Allah. Bahinak, awalnya kita bahinak selain dari udara milik Allah nih. Meliwat hidung, hidung ulahan siapa? Fasilitas yang ada di diri kita nih kita gunakan seluruhnya milik Allah. Berarti model kaya kita tuh berdiam di rumah milik Allah, seluruhnya milik Allah. Maka tahu-tahu dibasa di orang Banjar, tahu-tahu dibasa lawan Tuhan, berdiam di rumah orang jangan sakahandak hati. Sakurang-kurangnya ada rasa takutan berdiam di rumah orang. Kalau kepindah orang usir, rumah orang, ada rasa takutan, jangan sakahandak hati. Hidup di rumah orang. Beradab. Nah, adabnya itu sakurang-kurangnya ada rasa takutan. Nah, ini ketakutan ini awamul muslimin wajib ada. Bila kehilangan rasa takut lawan Allah, kawa sudah dihukumi kehilangan iman terhadap Allah. Ini minimal awamul muslimin. Siapa aja jangan sampai ada rasa takutan lawan Allah. Nah, kalau kita nih orang penuntut ilmu, orang yang hendak dengan Allah Ta'ala ini parah dekat, bukan hanya sekedar beribadah, tapi hati ini hendak lawan Allah selalu ma'allah, hudur ma'allah. Nah, orang ini harus berisi kelebihan dibanding awamul muslimin. Bukan hanya takut yang ada di hatinya, tapi bertambah pulang sebuting, yaitu al-haya, malu lawan Allah. Di samping takut lawan Allah, dalam setiap keadaan ada juga rasa supan lawan Allah. Supan. Nah, ini kesempurnaan iman. Yang tadi itu minimal iman, takut itu paling kurang. Ada ini kesempurnaannya, ada rasa supan. Di samping takutan ada supan. Kenapa supan? Allah tuh tahu melihat keadaan diri kita, bahwa kita ini kada bermodal. Tuhan tuh tahu seluruhnya ini milik Allah, lain milik kita. Nah, menjalani hidup mulai bangun guring sampai guring yang digunakan fasilitas Allah, tahu-tahu supan dong, tahu-tahu disupan. Jangan kada tahu disupan orang Banjar. Bahasa istilahnya tuh kandal muhakah. Nah, mulai bangun guring yang digunakan ampun Tuhan berataan. Bahkan hendak lawan bini gini pun Tuhan jadi gunakan senjata tuh nah pun siapa nih toh pun Allah Ta'ala yuk kada tuh pun konya pabila pian maulah yang ini nih pabila pian maulah mengka ini kegenalnya namun nengka ini ada kisah tuh bang juara se-Indonesia nah ayo pian hendak nyaman gini pun Tuhan digunakan, hendak melihat pun Tuhan digunakan. Sadar-sadar dong. Hendak berjalan bermobil, siapa ampunnya? Allah. Seluruhnya milik Allah. Maka kita ada di samping rasa takutan lawan Allah, ada rasa malu al-haya. Sembahyang pun siapa digunakan? Pun Allah. Milik siapa? Milik Allah. Kalau begitu seluruhnya ini milik Allah. Kenapa kita ketika orang melihat, orang memuji kita pindah gandal hidung? Kenapa? Karena kada tahu disupan. Harusnya ketika ada orang memuji kita karena kita alim, orang memuji kita karena kita ahli ibadah, rajin, cangkal, pintar, orang memuji kita karena kita suara bagus, fasih, kita harus malu dengan Allah. Orang itu sebenarnya memuji Allah, bukan memuji kita. Nah, kalau kita kehilangan rasa malu ketika beribadah, biasanya mengundang penyakit hati.
Orang memuji, waktu itu kita kada tahu disupan, lalu agak kae. Mapian sugihnya lih je, hanya raja rahapnya mau tahu je. Kami kada tahu kami akan melihat ini 1/10-nya aja harta kok. Masih ada lagi. Kenapa? Kada tahu disupan, kehilangan rasa malu dengan Allah. Padahal Allah Ta'ala akan ambil sekejap habis. Kaulah kita menahan, ada kalau kita menahan. Kada juga kada betah hilang aja nih. Hartaku ini bodyguardnya aja 10 ikong yang menjaga kada mustahil hilang. Alarmnya banyak. Mun kebakaran mustahil juga, panas sedikit langsung banyu keluar. Kan ada alatnya ya kalau bila panas sedikit banyu yang keluar udah kayak hujan itu di rumah. Jadi api itu kada wani becongol. Jadi kada mungkin kebakaran. Hartaku terjaga, tersimpan di pati, duit emas segala macam, balukan emas segala macam tersimpan di pati. Mustahil hilang. Perampok kada wani sebab rajanya perampok aku gaji. Siapa lagi mambil? Nah, sekalinya isuknya betajak tiang bendera hijau di halaman rumah. Siapa meninggal? Ya itu yang hadiah penyugihnya di dunia tuh aja meninggal. Nah, meninggal jiwa sekalinya. Berarti memang kada berisi apa-apa. Jangan wani bapada aku. Kamu sudah mati, mana akunya? Hilang akunya. Suruh orang mati itu bersambat aku, suruh kada kawannya. Jadi waktu hidup supan lawan Tuhan disebut aku itu supan. Usolli karena Allah yang menyuruh. Ya Allah sambat aja nyawa yang sembahyang usolli, tapi ada perasaan supan lawan Allah. Ya Allah pian baiknya, pian ampunnya, pian yang menolongi, pian suruh ulun mengakui. Ada rasa supan. Kalau waktu kita menyambat usolli kehilangan rasa malu, jangan-jangan ujub yang ada di hati. Jangan kehilangan rasa malu waktu berusolli. Supan kita karena yang kita lihat kita gunakan milik Allah. Allah tahu itu. Tu ampun kok ada perasaan supan. Oh artinya titipan milik Allah saja. Bagi seorang murid di samping ada rasa takut dengan Allah, ada juga rasa supan al-haya, supan. Nah, dua ini keadaan hati. 24 jam mulai bangun guring sampai guring, takutan supan, takutan supan, takutan supan. Tapi bawa beribadah, jangan guringnya terus. Kadang kau melihat bantal sudah terpijim mata, hanya melihat belum berabah, pada mengaruh lagi. Melihat bantal, awak asaringkut nah jangan berabah toh. Maka bujurai bawirit dapatnya berabah tapi yang 2-3 kali mengatik aja sudah hilang. Sudah karena ul panak jurang. Kayaknya berita bangun, 100 sudah aja. Parasa 100 kali mengatik tasbih parasa padahal guring. Jadi mun sudah kita tuh ada bisi wiritan dibari oleh guru kita, itu diutamakan benar digawi. Nah, tetapi ada perasaan takut lawan Allah. Kalau kupina tak salah aku menggawi, kalau kupina hatiku kada bujur. Betul ada perasaan malu lawan Tuhan. Tuhan tahu bang yang seorang menggawi ini yang digunakan fasilitas Allah. Bila dua itu selalu ada di hati kita, takutan, malu, takutan, malu, bawa beririt, bawa ibadah. Karena Allah beri bonus hal yang bergengsi, VIP. Keadaan hatinya nih tadi tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu al-unsu billah, jinak hatinya dengan Allah yang disebut tatmainnul qulub. Amunnya takut itu anggaplah masih ikhtiar kita walaupun Allah juga yang menolongi. Amunnya haya anggaplah itu ikhtiar kita, usaha kita walaupun Allah yang menolongi. Tapi kalau al-unsu billah murni dari Allah, bukan ikhtiar kita, bukan syariat kita, murni dari Allah. Ada perasaan tenang, Allah yang memberi. Ada kalau kita menenangkan diri kita, mungkin ada Allah memberi. Ada perasaan jinak lawan Allah, rasa manja lawan Allah, rasa ketujuh baulit-ulit ya, itu tuh perasaan yang Allah memberi. Arti baulit-ulit itu paham nah.
Nah kayak kananakan halus tuh lawan abahnya bila atau lawan mamanya bilanya baungah kan baulit-ulit ya kalau bemanja-manja bah tukarakan pesawat jangan nyanyuk kepala abahnya mikirin ukuran pesawat maka pesawat yang di situ abah yang terbang tuh aja bagiannya nyanyuk abahnya baulit-ulit. Nah ini al-unsu billah baungah lawan Allah. Ini pemberian murni dari Allah. Orang ini kenapa ia baungah dengan Allah? Karena ia berada di hadratnya Allah. Mustahil orang itu baungah dengan Allah kalau orang itu jauh dengan Allah. Mustahil baungah. Sebagaimana seorang anak mustahil baungah dengan bukan abahnya, mustahil. Kalaunya kenapa si anak baungah lawan seseorang? Memang abahnya. Patuh hari-hari bertemuan. Dan merasakan kebaikan kepemurahan abahnya, merasakan kasih sayang abahnya. Maka si anak tadi sayang benar, ungah benar dengan abahnya, hari-hari bertamu, tak kumpul satu rumah, satu ranjang, rancak bergaul, timbullah perasaan ungah. Kadang kala diada-ada ini, kadang kala diulah-ulah. Jadi orang yang dalam hadrahnya Allah, ungah lawan Tuhan, asik lawan Tuhan, rami lawan Tuhan. Kada kawa diturutin ini, mungkin kita orang di luar hadrah kada bisa. Makanya orang-orang wali itu bagawinya bagiringan perintah Allah. Kenapa? Orang dalam hadrah. Jadi ujar abahnya, mandi, hanyar mandi. Cakanya abahnya kada nyuruh mandi, kada mandi. Kenapa? Orang ungah lawan Tuhan ngalihai. Makan nak hanyar makan. Bila abahnya kada nyuruh makan, kada makan. Apa? Orang dalam hadrah. Coba japian lihatilah ini secara contoh aja ada anak-anak orang abah mamanya ada juga. Kita ini kan abah juga nih anak orang ini kada mungkinnya hanya bertemu lawan kita baungah lawan kita kada mungkin. Ya kada datang di mana ungah kita suruhi nyawa ke sini baungah lawan aku kan udah harapan. Kenapa orang luar sama nang kayak kita dengan Allah jarang takutan lawan Tuhan, kada tahu supan lawan Allah. Datang di mana ungah lawan Tuhan? Karena kita tahu, karena seorang wali ini tahu Allah itu pemurah, tahu Allah tadi jago, penjaganya adalah Allah. Maka di hati wali ada perasaan aman. Ada rasa takutan menghadapi hidup, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kenapa? Karena ia tahu bang Allah tadi pemurah, maka ia merasa cukup karena paham Allah pemurah. Ia merasa kaya karena Allah maha pemurah. Cakanya Allah Ta'ala ini kaya tapi pemalar, usang perhatian wali ini. Tapi karena Allah Ta'ala kaya dan dengan pemurah-pemurahnya, lalu tatmainul qulub, tenang hati si wali. Karena ia paham Allah Ta'ala itu Jalal, Qahar, Maha Perkasa, Maha Agung. Maka si wali tadi merasa aman indallah, dalam penjagaan Allah. Nah inilah disebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena si wali tadi sadar bahwa Allah Ta'ala nintu kasih penyayang lawan inya, maka lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu pun selalu bertambah-tambah kegembiraan baik di dunia maupun di akhirat. Sadar dan tahu bang Allah itu bersifat pengasih penyayang. Maka orang parah mudah-mudahan ya kalau kita ini sekurang-kurangnya ada rasa takutan lawan Allah setelah yakin Allah tuh tahu keadaan diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.